8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami dengan beranggotakan Isna Ayunin Nadirah, Sadiatul Fitriah, Muhammad Fahmi Farisi, Risa Regia, Mutia Sulistiana, dan saya sendiri Ulfi Latifah. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Unin. Nama saya Isna Ayunin Nadirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya overhead pada pabrik. Biaya overhead pada pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan, mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang dapat pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Gambaran sederhananya, pembelian persediaan tidak masuk pada biaya overhead, sebab biaya ini berkaitan pada kegiatan produksi perusahaan secara langsung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya overhead pabrik. Dibagi menjadi 3. Menurut sifatnya, biaya overhead pabrik dibagi menjadi 6. Yang pertama, biaya bahan penolong, yakni bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bahan produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan, yakni berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan guna keperluan pabrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tak langsung, yakni tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tersebut. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yakni biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin, dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva lain yang digunakan di pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yakni biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan amortisasi kerugian trial run. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, yakni biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yakni BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel, yakni BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel, yakni BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Lalu BOP menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama, BOP langsung dengan departemen, yakni BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen, yakni BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi. Saya Muhammad Fahmi Farisi akan menjelaskan tentang contoh biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bahan penolong. Adalah biaya dari komponen yang digunakan dalam proses produksi, tetapi nilainya relatif kecil dan tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Contohnya, kancing dan benang pada perusahaan garment, amplas, skrup, dan paku pada perusahaan mebel, lem dan paku pada perusahaan sepatu, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Adalah biaya atau
pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Contohnya ada pengawas pabrik, direktur pabrik, dan operator listrik pabrik. Dan selanjutnya, biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang terjadi di bagian produksi, yang mana biaya ini tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Contohnya, penyusutan mesin pabrik, reparasi dan pemeliharaan peralatan pabrik, listrik dan air pabrik, dan asuransi pabrik, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa. Perkenalkan, nama saya Risa Regia Marlin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manfaat BOP atau biaya overhead pabrik. Manfaat BOP ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui alokasi biaya yang dikeluarkan. BOP bermanfaat untuk mengetahui berapa alokasi dana yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu untuk menentukan harga dengan tepat. Dengan kita mengetahui berapa BOP yang kita miliki, itu juga dapat memengaruhi penentuan produk dengan harga yang tepat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengawasi biaya. Dengan mengetahui berapa BOP yang kita miliki dan mencatat serta menghitungnya, kita dapat mengetahui berapa pengeluaran yang kita keluarkan secara keseluruhan dalam mengelola bisnis tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sulistiana dari kelompok 8 akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung biaya overhead pabrik. Langkah yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik didasarkan pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan. Yang kedua ada memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dapat dipilih berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Lalu, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama, memperhatikan jenis-jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Lalu yang kedua, memperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan hubungannya dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Yang ketiga, ada menghitung tarif biaya overhead pabrik yang dapat dilakukan dengan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Lalu ada juga rumus tambahan perhitungan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menghitung jumlah satuan produk. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Yang kedua ada rumus biaya bahan baku, yaitu taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan persentasi BOP dari biaya bahan baku. Yang ketiga ada cara menghitung biaya tenaga kerja. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan persentasi BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Lalu ada cara menghitung jam tenaga kerja langsung.
yaitu rumusnya taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP per jam tenaga kerja langsung. Lalu yang terakhir ada cara menghitung jam mesin, yaitu rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi jam tenaga kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Demikianlah pemaparan hasil diskusi makalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.